Nah, kita semua tahu kalau Vegapunk sendiri ada 6 klon yang memiliki sifatnya masing-masing, yang bisa dibilang sebagai alter ego dari Vegapunk yang asli. Kedatangan CP0 untuk membunuh Vegapunk tentunya membuat kita bersiap dengan aksi dari para klon ini. Tapi, akankah ada yang berkhianat? Hai Storyers, welcome back to my channel. Sebelum lanjut ke pembahasan, Layla Story berterima kasih buat Storyers yang sudah subscribe Layla Story. Buat yang belum, pencet tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya, biar kalian semua gak ketinggalan update One Piece selanjutnya. Dan simak sampai habis ya, biar gak ada kesalahan pahaman di antara kita. Setelah kita semua ketahui, Vegapunk memiliki klon yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Sokka sebagai kebajikan, Lilith sebagai kebatilan atau jahat, Edison yang memiliki banyak ide, Pythagoras yang punya banyak pengetahuan, atau sebagai kekerasan, dan York sebagai hasrat. Untuk York ini lebih ke arah gluton seperti Luffy sih. Nah, satu klon memiliki 1/6 dari bagian Vegapunk, yang artinya jika digabung sebenarnya Vegapunk memiliki sifat sisi yang jahat dan baiknya. Di chapter 1067, Bonnie juga mengatakan kalau Vegapunk ini dari dulu mau mengorbankan apapun termasuk ayahnya yaitu Kuma untuk dijadikan senjata perang yang tidak memiliki perasaan, dimana Bonnie sudah mengetahui Vegapunk sejak dia kecil. Karena Vegapunk mengenal Dragon dan Revolution Army, ketika Kuma ditangkap oleh World Government, Vegapunk dengan sisi jahat ini memiliki ide untuk menggunakan badan Kuma sebagai percobaan pasifista dan dijadikan alat pemerintahan dunia. Yang mungkin saat itu Vegapunk berpikir daripada kamu dipenjara seumur hidup, lebih baik dijadikan senjata saja dan Kuma masih bisa melaut. Vegapunk dengan sisi jahat ini lebih memilih mendapatkan uang banyak demi dia bisa melakukan pendiriannya. Memang masih belum diketahui dibalik Kuma menjadi pasifista dan apa penyebab sesungguhnya. Tapi Layla Story menduga ini juga ada bagian dari Vegapunk yang jahat. Saat di Sabaody, kita ditunjukkan saat itu pasifista masih bisa dikendalikan oleh Kuma yang asli. Bahkan Kizaru bilang pada Kuma kalau Kuma akan terima akibatnya jika dia tidak menuruti pemerintah. Yang mungkin saat itu Kuma diberi hukuman mati sepenuhnya karena Kuma sendiri menyadari akibatnya. Vegapunk dengan sisi jahat ini memberikan solusi untuk menghilangkan ingatan Kuma dan perasaan Kuma dengan imbalan tambahan uang dari pemerintah. Tapi ada sisi baik Vegapunk yang tidak tega. Bisa jadi dia masih menyimpan memori atau otak dari Kuma. Makanya Vegapunk asli ini merasa bersalah pada Bonnie dan ingin memberikan sesuatu untuk Bonnie. Nah, setelah alter egonya berdiri sendiri-sendiri di Egghead Island ini, Lilith berkali-kali ingin menyingkirkan Straw Hat Pirates. Dari awal bertemu hingga kedatangan CP0 di Egghead Island ini, di awal bertemu Lilith ingin merampas harta mereka. Ketika Seraphim Jinbe dihajar Sanji, Lilith juga mempermasalahkan biaya pembuatan Seraphim itu dan ingin membunuh Straw Hat Ichimi. Dan saat kedatangan CP0, Lilith mengetahui Lucy sebagai assassin dan ingin menyerahkan Straw Hat Pirates untuk dibunuh. Sepertinya ya, yang benar-benar mengetahui Vegapunk akan dibunuh oleh CP0 hanya Vegapunk asli dan Sokka. Tapi bukannya mereka semua juga satu otak dengan Vegapunk? Mungkin saat itu yang benar-benar tahu mengenai kedatangan CP0 dan penyebab utamanya hanya Sokka dan Vegapunk, dimana saat itu belum pergantian hari. Vegapunk sendiri mengatakan kalau setiap hari para klon wajib membagikan pengetahuan dan pengalaman yang dialami masing-masing klon agar mereka semua tahu kegiatan atau apa yang terjadi pada saat itu. Dan di chapter 1067 juga, Pythagoras lebih bingung bagaimana kalau seandainya CP0 mengetahui Straw Hat ada di sana daripada memikirkan nasibnya sendiri bagaimana. Ini juga terlihat dari Sokka yang mengatakan kalau Vegapunk sebentar lagi mati dan Vegapunk yang asli ingin kabur dari Egghead, dimana keduanya itu memikirkan nasibnya bagaimana setelah ini dan bagaimana untuk bertahan hidup agar tidak mati. Sokka yang mengetahui tujuan CP0 ini meminta semuanya untuk bersiap bertarung. Yang pasti, kalau Vegapunk lainnya bingung termasuk Mugiwara Ichimi juga.
Nah, di sini peran Lilith sebagai yang jahat akan bermain. Lilith yang dari awal ingin mengambil harta milik Straw Hat Pirates dan ingin menyingkirkan mereka, Lilith akan mengkhianati Straw Hat Pirates dan para Vegapunk lainnya. Lilith akan mengizinkan CP0 untuk masuk, tapi dengan sebuah syarat jika dia diizinkan untuk tetap hidup dan mendapatkan harta Straw Hat Pirates untuk melanjutkan penelitiannya. Yang ini jujur pasti tidak akan CP0 mendengarkannya. Tapi ketika Lilith mulai membuka celah CP0 untuk masuk, pasti akan membuat yang lainnya heboh dengan tindakan dari Lilith ini. Sokka pasti akan sangat marah dengan kecerobohan Lilith. Lilith demi mendapatkan harta itu, dia bisa saja melakukan segala cara, bahkan menyerang Straw Hat itu sendiri. Yang pastinya bertambah seru aja kalau ada konflik internal antar klon Vegapunk. Terlebih lagi, sepertinya Sokka sebagai yang bijak banyak ketidaksetujuan dengan Lilith, karena kedua sifat mereka yang berbeda 180 derajat. Pengkhianatan Lilith ini nantinya membuat konflik antar klon Vegapunk dan Vegapunk itu sendiri, Lilith dengan Straw Hat Pirates dan konflik antar CP0 dengan Straw Hat, Bonnie, dan para Vegapunk lainnya. Dan akankah Vegapunk terbunuh? Jika Vegapunk benar-benar terbunuh, maka api amarah Dragon terhadap pemerintah dunia juga akan semakin membesar misterius. Nah, sekian pembahasan teori kali ini. Jangan lupa subscribe dan pencet lonceng notifikasinya ya, agar kalian semua nggak ketinggalan update One Piece selanjutnya. See you in the next video, Storyers!